Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Kamboja. Bagian A yaitu letak geografis negara Kamboja. Kamboja berlokasikan di Asia Tenggara, berbatasan dengan Teluk Thailand, antara Thailand, Vietnam, dan Laos. Total wilayah yaitu 181.040 km bujur sangkar dengan daratan 176.520 km bujur sangkar dan perairan 4.520 km bujur sangkar. Kemudian bagian B, sejarah singkat Kamboja. Kamboja berasal dari kata bahasa Khmer yang dibaca Kampuchea secara resmi bernama Kerajaan Kamboja. Adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang luas totalnya 181.035 km bujur sangkar. Negara anggota ASEAN yang terkenal dengan pagoda Angkor Wat ini berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di sebelah utara, Vietnam di sebelah timur, dan Teluk Thailand di selatan. Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap melintas di negara ini. Negara ini merupakan penerus kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh Indochina antara abad ke-11 dan 14. Jumlah populasi Kamboja lebih dari 14,8 juta jiwa. Agama resmi di Kamboja adalah Buddha dengan pemeluk sekitar 95% dari total penduduk Kamboja. Ibu kota dan kota terbesar Kamboja adalah Phnom Penh. Bentuk negara Kamboja adalah monarki konstitusional demokratik. Asal mula nama Kamboja. Nama resmi negara ini adalah dalam bahasa Indonesia adalah Kerajaan Kamboja. Dalam bahasa Inggris, Kingdom of Cambodia merupakan hasil terjemahan dari bahasa Khmer. Penyebutan Kampuchea mungkin perubahan dialek dari kata kampung Cham, yaitu kampung-kampung atau pemukiman orang Champa, yang mana kerajaan Champa adalah kerajaan Islam tertua di Nusantara. Beberapa nama provinsi di Kamboja didahului dengan kata kampung. Dahulu, Kamboja atau Kampuchea merupakan negara Asia Tenggara yang semula berbentuk kerajaan di bawah kekuasaan dinasti Khmer di semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan abad ke-14. Kamboja meraih kemerdekaan pada 17 April 1953. Peradaban Kamboja telah dimulai berkembang sejak abad 1 Masehi. Pada masa itu, wilayah tersebut dikuasai oleh kerajaan Funan dan Chenla. Negara-negara ini mempunyai hubungan dekat dengan Cina dan India. Memasuki abad ketiga hingga abad kelima, kedua kerajaan itu bersatu membangun Kamboja. Kerajaan Khmer masih bertahan hingga abad ke-15. Ibu kota kerajaan Khmer terletak di Angkor, sebuah daerah yang dibangun pada masa kejayaan Khmer. Angkor Wat yang dibangun pada saat itu menjadi simbol bagi kekuasaan Khmer. Pada tahun 1432, Khmer dikuasai oleh kerajaan Thai. Dewan Kerajaan Khmer memindahkan ibu kota dari Angkor ke Lovek, di mana kerajaan mendapat keuntungan besar karena Lovek adalah bandar pelabuhan. Pada tahun 1863, Raja Norodom yang dilantik oleh Thai mencari perlindungan kepada Prancis. Pada tahun 1867, Raja Norodom menandatangani perjanjian dengan pihak Prancis yang isinya memberikan hak kontrol provinsi Battambang dan Siem Reap yang menjadi bagian Thai. Akhirnya, kedua daerah ini diberikan Kamboja pada tahun 1906 pada perjanjian perbatasan oleh Prancis dan Thai. Kemudian, Kamboja dijadikan daerah protektorat oleh Prancis dari tahun 1863 sampai dengan 1953 sebagai daerah koloni Indochina setelah penjajah Jepang pada 1940-an. Akhirnya, Kamboja meraih kemerdekaan dari Prancis pada 9 November 1953. Kamboja menjadi sebuah kerajaan konstitusional di bawah pemimpin Raja Norodom Sihanouk.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 1. Kamboja saat ini. Tahun 1999, tahun pertamanya perdamaian setelah 30 tahun. Pemerintah membuat kemajuan dalam reformasi ekonomi. AS dan Kamboja menandatangani perjanjian tekstil bilateral yang memberikan Kamboja jaminan kota untuk impor tekstil. AS dan bonus karena memperbaiki kondisi pekerja dan mendorong hukum tenaga kerja Kamboja dan standar negara. Kamboja dan standar negara karena internasional dalam industri tersebut. Dari 2001 sampai 2004, ekonomi tumbuh rata-rata 6,4%, disebabkan oleh ekspansi di bidang garmen dan pariwisata. Dengan berakhirnya perjanjian WTO untuk tekstil dan pakaian tahun 2005, produsen tekstil di Kamboja terpaksa bersaing dengan negara produsen yang harganya lebih rendah seperti China dan India. Walaupun pertumbuhan GDP diperkirakan kurang dari 3%, lebih dari diharapkan untuk kinerja sektor garmen, membuat IMF memperkirakan pertumbuhan 6% di 2005. Berhadapan dengan kemungkinan industri garmen yang menyediakan lebih dari 200.000 mata pencaharian mungkin terancam. Perlambatan ekonomi pernah terjadi pada masa krisis finansial Asia tahun 1997. Investasi asing dan turisme turun dengan sangat drastis. Kekacauan ekonomi mendorong terjadinya kekerasan dan kerusuhan di Kamboja. 2. Pemerintahan di Kamboja. Politik nasional di Kamboja mendapat tempat ketika pembuatan konstitusi nasional di tahun 1993. Pemerintahan adalah monarki konstitusional yang dijalankan sebagai demokratik parlementer. Sistem parlemen Kamboja adalah bikaremal, di mana dibagi menjadi Dewan Rendah, Majelis Nasional atau Resprea, dan sebuah Dewan Tinggi, Senat atau Senat. 123 kursi anggota majelis terpilih untuk masa jabatan 5 tahun. 3. Militer di Kamboja. Angkatan Darat Kerajaan Kamboja, Angkatan Laut Kerajaan Kamboja, Angkatan Udara Kerajaan Kamboja, dan Polisi Militer Kerajaan Kamboja merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja. Dalam Komando dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Kamboja dipimpin oleh Perdana Menteri Kerajaan Kamboja. C. Masuknya Islam di Kamboja. Secara geografis, Kamboja berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di sebelah utara, dan Vietnam di sebelah timur. Di sebelah selatan Kamboja berbatasan dengan Teluk Thailand. Luas negara ini 181.000 km dengan jumlah penduduk 11.400.000 jiwa. 6% beragama Islam dan mayoritas beragama Buddha serta minoritas Katolik. Di Asia Tenggara pada abad ke-17, Islam masuk ke Champa diperkirakan pada tahun 1607 melalui jalur dagang dengan berbagai negara tetangga. Masuk dan berkembangnya Islam di Kamboja tidak dapat dipisahkan dari datangnya orang Gampa yang memeluk agama Islam di negeri Kamboja. Mereka bertemu dengan kelompok Melayu dan datang dari Nusantara. Jadi, mayoritas Muslim Kamboja sekarang adalah orang-orang Champa, yaitu benar-benar penduduk asli Indochina. D. Kondisi Islam setelah kemerdekaan. Pada awal tahun 1970-an, jumlah kaum muslimin sekitar 700.000 jiwa. Semua muslim ini mengikuti mazhab Syafi'i. Pada tahun ini, mereka memiliki 122 masjid, 200 musola, 300 madrasah Islamiyah, dan 1 tempat penghafalan Al-Quran. Mayoritas muslim Champa adalah petani, nelayan, pembuat sampan, dan tukang daging. Mereka hidup di desa-desa padat, sebagian hidup di kota-kota dan bekerja sebagai pedagang dan industri. Komunitas muslim Kamboja terorganisasi dengan baik. Setiap desa muslimin dipimpin oleh seorang hakam dibantu oleh seorang khalif. Imam memimpin sembahyang dan khatib mengajar Al-Quran. Bilal memanggil untuk sembahyang, dan beberapa ratus muslim Kamboja setiap tahunnya pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Pada tahun 1975, situasi berubah secara drastis ketika Khmer Merah mengambil alih kekuasaan, sehingga mengakibatkan masyarakat Champa hijrah ke negara lain di seluruh dunia seperti ke Malaysia, Amerika Serikat, Perancis, Australia, dan lain-lain. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kita. Baiklah, saya akan menyambung presentasi dari teman saya yang tadi.
Hukum Islam di Kamboja. Sudah diketahui bahwasannya agama Islam di Kamboja merupakan minoritas dan mayoritasnya adalah agama Buddha. Umat Islam di Kamboja khususnya keturunan Cham mengikuti mazhab Syafi'i dan untuk bidang tauhidnya mereka mengikuti mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sedangkan di bagian amaliyah dan atau perbuatan mereka mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam hal perkawinan, orang-orang Cham di Kamboja tidak mengizinkan perkawinan antar agama kecuali dengan syarat bahwa pihak yang bukan Islam masuk Islam. Dalam hal sosioekonomi, umat Islam di Kamboja dapat bantuan dari Malaysia yang akan didirikan beberapa institusi khusus bagi sarana pembangunan instan di negara Indochina yang pernah hancur di bawah kuasa Khmer Merah. Respon pemerintah. Respon pemerintah dalam bidang politik, sejumlah muslim diberikan kesempatan untuk bekerja di kantor pemerintah. Beberapa muslim mendapat tugas di lembaga politik papan atas, mulai dari jabatan Senat, Dewan Perwakilan, Menteri Pendidikan, Perdana Menteri, 2 orang Menteri Agama, dan 2 anggota Majelis Ulama, dan lain sebagainya. Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan dasar sampai menengah sudah ada madrasah yang mengeluarkan ijazahnya. Dalam bidang ekonomi, perizinan label halal yang dikeluarkan Dewan Muslim Kamboja untuk mendapatkan makanan yang halal. Dalam bidang sosial budaya, peranan pemerintah yang berinisiatif memuluskan toleransi bagi muslim di Kamboja seperti pembangunan masjid dan memberi saluran udara gratis bagi muslim untuk menyiarkan program-program khusus Islam. Yang kedua, mengizinkan siswa muslim yang ingin mengenakan atribut Islam termasuk jilbab. Dalam bidang kesehatan, untuk meningkatkan kualitas kesehatan di negara pemerintah kerajaan Kamboja berencana dengan menanggulangi HIV atau AIDS, malaria, dan wabah lainnya. Yang terakhir, dalam bidang sarana dan prasarana, Kamboja telah memperbaiki jalan raya hingga memenuhi standar internasional pada tahun 2006. Kebanyakan jalan utama sekarang telah dipaving. Kamboja memiliki 2 jalur kereta api dengan total panjang sekitar 612 km. Jalur kereta api tidak untuk rute Sihanoukville sampai ke bagian selatan Kamboja. Baiklah, itulah presentasi dari makalah kami.